Jemaat GEJ Keluarga Allah, hari ini tanggal 29 Maret 2020, hari yang penuh sukacita, karena hari ini adalah hari Sabat, di mana umat Tuhan menguduskan hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, namun ketahuilah bahwa Allah hadir di sana. Allah hadir di keluarga Hanes B, Allah hadir di keluarga Sinon, Allah hadir di keluarga Citmau, di keluarga Setia Tunggal, keluarga Nakoh, keluarga Heluka Payage, Shalom keluarga Rumbia, keluarga Rumbarar, keluarga Rumuat, keluarga Mama Ice, keluarga Tunjanan, keluarga Kalesaran, keluarga Ibu Ola, keluarga Pongo, dan semua anak-anak muda, Siva, Kak Juarman, keluarga Bale. Tuhan hadir untuk anak-anak sekolah minggu dan untuk seluruh jemaat keluarga Allah. Sebab ketika kita berkumpul di dalam namanya, Tuhan ada di situ. Ketika Tuhan hadir, Tuhan penuh dengan berkat-berkat yang terbaik. Sekalipun dalam situasi seperti ini, namun tidak akan mengikat roh kita untuk bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama malaikat di surga, kita bergabung memberikan pujian kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang besar, melebihi segala penyakit apapun, melebihi segala situasi apapun. Besar Allahku. Nyanyikan bersama-sama, besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar, amin. Allahku selamanya besar, amin. Dan ajaib Tuhanku, katakan besar, besar, amin. Allah, mari katakan masing-masing bahwa Yesus Allah yang lebih besar. Haleluya. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Dia layak disembah. Segala raja, mari hati kita bernyanyi bagi Dia, amin. Nyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Hatiku bernyanyi, hatiku berkatakan hari ini, hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya, haleluya. Yesus besar mengatasi segalanya. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat, amin. Engkau mengatasi segalanya. Kami bersyukur, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Yesus Raja. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya.
atas segala raja, penguasa tunggal atas apapun. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau melebihi segala-galanya Tuhan. Mari jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita mau deklarasikan Dia bahwa Yesus Allah di atas segala Allah, dokter di atas segala dokter. Segala apapun di muka bumi ini akan tunduk dan takluk di bawah otoritas Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah terintimidasi oleh apapun, namun terus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bahwa Dia Allah di atas segala Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Dia Allah yang layak disembah. Amin. Haleluya. 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 Bagi Anak, katakan, berikan pujian haleluya hari ini. Amin. Yes, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Naikkan glory, naikkan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Bagi anak, berikan pujian haleluya bagi anak domba Allah yang berkuasa. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, setiap makhluk dan pulau. Amin, amin. Mari naikkan glory dan pujian bagi Tuhan. Yes, sekali lagi. Haleluya. Haleluya, amin. Yes, haleluya bagi Engkau Allah yang bertahta. Amin. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyembuhkan. Amin. Setiap lidah, suku, bangsa, setiap makhluk dan pulau. Naikkan glory, naikkan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian. Amin. Semua yang di rumah, mari kita beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Tuhan, hari ini kami seluruh umat Allah, kami yang di rumah, di mana-mana hari ini kami bergabung dalam hadirat yang sama, yaitu hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kami bergabung memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah penguasa tunggal atas seluruh alam semesta ini Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap suku-suku bangsa memuji dan menyembah Engkau. Dan waktu kami berhimpun memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu turun di tengah-tengah dunia ini. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, memberi kemenangan, sukacita, memberikan kami kekuatan, membuat kami terus bergirang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih dalam ibadah raya kami di rumah kami masing-masing ini. Kami mau memuliakan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada kekuatan besar terjadi, ada kemenangan besar terjadi, ada kesembuhan terjadi di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang kudus dan berkuasa itu, kami siap bersama-sama membuka ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Orang yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Amin. Saudara tahu bahwa di dalam nama Yesus saja ada kemenangan, ada kekuatan, ada sukacita, dan ada pertolongan yang besar. Kita naikkan pujian itu bersama-sama. Saudara di rumah bisa berdiri, bertepuk tangan bersama-sama dengan saya. Katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi, ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Amin. Nikmati kuasa darah anak domba Allah yang memberi kemenangan kepada saudara-saudara di rumah. Amin. Dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan yang pasti hanya ada di dalam iman kepada darah anak domba Allah yang sanggup menjagai, melindungi, memagari kita, dan menyemangati kita. Hanya dialah gunung batu keselamatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, keselamatanku, kota benteng perlindunganku. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan Juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Amin. Nikmati kuasa pertolongan Tuhan, Allahku dan gunung. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan juga. Yes, amin. Gunung batuku, hanya Tuhan saja. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung. Katakan, aku percaya kepada Dia. Aku percaya akan Dia memperisai. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, tempat perlindungan. Yang katakan, aku percaya sungguh-sungguh. Aku percaya akan Dia. Sangka, amin. Dialah perisai saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bingung mau lari kemana.
namun tempat satu-satunya, tempat perlindungan, kota benteng kubu pertahanan kita. Daud katakan, hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya dan saudara merasakan ketenangan, kenyamanan. Selagi saudara di rumah, tetap bersekutu dengan Tuhan. Aman, tentram, dan nyaman, saudara akan menikmatinya. Haleluya. Pastikan saudara channel terus dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketentraman akan engkau miliki dan saya. Kiranya firman Tuhan yang datang hari ini akan menjadi pondasi, menjadi kekuatan kita, bahwa apapun yang terjadi, bencana, virus, apapun yang terjadi, namun Tuhan lebih besar menjadi perlindungan kita. Amin. Apapun yang terjadi, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, yes, Kau berfirman Tuhan. Amin. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi dari depan kita naikkan pujian ini dengan iman, bahwa apapun yang terjadi, Allah bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Nikmatilah janji Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin, amin. Nikmati setiap firman-firman-Nya, ya dan amin. Dan selamatkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi, amin. Yesus, ku percaya pada, katakan Yesusku. Yesusku percaya dengan iman. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa, dan bersama-sama kita buka hati kita untuk menikmati kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, di hadapan hadirat dan kuasa kemenangan-Mu, sungguh pagi hari ini kami merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Engkau ada di dalam setiap jemaat Gereja Keluarga Allah. Terima kasih sebab Engkau hadir di dalam keluarga Rumbarar, keluarga Rumbiak, keluarga Rumuat. Terima kasih Engkau hadir dalam keluarga Jitmau. Engkau hadir di dalam keluarga Sinon. Engkau hadir di dalam keluarga Nako.
Keluarga besar Pongo, Engkau hadir dalam keluarga Kalesaran, keluarga Tunjanan Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di dalam setiap keluarga Hanas B, keluarga besar Haluka, keluarga Nako, keluarga besar Setia Tunggal, dan seluruh jemaat, semua pemuda dan sekolah minggu yang saat ini sedang duduk diam dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa waktu kebenaran firman Tuhan ditaburkan, Engkau hadir dan berbicara sesuatu yang sangat pribadi. Secara khusus hari ini adalah hari yang istimewa dan spesial, sebab Engkau boleh datang dan membangun mesbah di atas rumah kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu di hari-hari ini, untuk mengokohkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami. Hadirlah dan berbicaralah bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Sekalipun kami tidak bertatap muka, namun kami percaya Allah sedang berusaha untuk menguatkan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kepada mereka yang saat ini sedang duduk diam dan menyaksikan dan ikut mendengar firman ini, Engkau berkati luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami tolak segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi pikiran kami. Kami berdoa agar Engkau jagai, Engkau lindungi anak-anak kami juga, sehingga anak-anak kami boleh duduk tenang dan boleh kami berkonsentrasi bersama-sama untuk kami dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami taruh semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu di saat pagi ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua keluarga yang ada di rumah-rumah sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial dan istimewa, karena untuk pertama kalinya gereja harus ditiadakan ibadah pada hari Minggu. Dan mungkin ini adalah sebuah sejarah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita tidak mau terpatok oleh ruang, tempat, dan waktu. Sebab kita tidak pusat konsentrasi terhadap firman hanya berpusat pada hari Minggu. Kita mau fokuskan pusat konsentrasi dan membangun iman itu di setiap lini hidup kita, di rumah, di kantor, di mana saja. Sebab itu, pada saat kita duduk diam dan taruh hati kita baik-baik kepada Tuhan untuk mendengar firman, itu bagian daripada kita sedang membangun hadirat Allah. Saudara-saudara, saudara ingin kuat pagi hari ini? Amin. Saudara ingin teguh pagi hari ini? Sebab itu pasanglah telinga saudara baik-baik dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73 mulai dari ayat yang ke-22, mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 26. Saya masih memberi saudara beberapa detik untuk saudara membuka Alkitab saudara. Pastikan saudara buka Alkitab saudara. Sudah berapa minggu ini saudara harus ikut membaca firman itu supaya iman saudara bangkit. Pada saat saudara membacanya, itu akan saudara dengar dan itu akan membangkitkan iman saudara ya. Kekasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Ayat 21 sampai 26 demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Amin. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Amin. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ulangi ayat 26, kekasih Tuhan. Mari kita ulangi sekali lagi ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi yang indah ini di situasi yang sedikit mencekam,
tidak saja hanya orang di luar sana, tetapi juga bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya, yaitu dengan mewabahnya virus corona di seluruh penjuru dunia, termasuk kita yang ada di Papua. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan tema melatih diri untuk puas dengan Allah. Judulnya adalah melatih diri untuk puas dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali melihat bahwa manusia dilahirkan di tengah-tengah dunia ada maksud dan rencana Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan maksud yang mulia dan agung. Tetapi setelah ada di dalam dunia, terkontaminasi dengan sifat dan kemanusiaannya, sehingga arah tujuan hidup itu sedikit bergerak, berubah, sedikit bergeser daripada tujuan Allah menciptakan manusia itu. Allah menciptakannya supaya manusia itu hidup dalam Allah dan mendapatkan kepuasan di dalam Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak puas lagi dengan Allah. Pada saat dia tidak puas dengan Allah, maka terjadilah ketidakpuasan sepanjang sejarah kehidupannya. Sebab hanya di dalam Allah lah kita mendapatkan kepuasan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini sedang mengajarkan kita. Ayat 21 dikatakan begini: ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara-saudara, pertama-tama yang kita kenali pertama adalah ini bahaya ancaman ketidakpuasan di dalam Allah. Seseorang bisa saja meninggalkan Allah, tinggalkan Tuhan akibat tidak puas. Tidak puas karena apa? Waktu sakit tidak sembuh, tidak puas. Waktu kekurangan berdoa Tuhan tidak jawab, tidak puas. Waktu berdoa untuk mendapatkan ini dan itu, pekerjaan, kesehatan, kesembuhan, dan karir, waktu Allah menunda jawabannya, maka manusia tidak puas. Waktu tidak puas, dia berusaha untuk menghindar atau tidak maju lagi bersama dengan Allah. Nah, di dalam ayat 21-22 ini sedang berbicara tentang ancaman bahaya ketidakpuasan. Dan ancaman bahaya ini menyerang siapa saja, di mana saja, termasuk saudara yang sedang duduk diam dan mendengar firman ini. Termasuk jemaat GSCA keluarga, termasuk anak saudara, istri saudara, suami saudara. Bahwa ketidakpuasan selalu menyerang siapa saja. Akibat daripada dosa yang mengarahkan pandangan dan orientasi manusia itu tidak lagi kepada Allah, maka terjadilah kehausan, ketidakpuasan di dalam Allah. Sakit sedikit tidak sembuh, tidak puas dengan Allah, mundur. Berdoa sedikit tidak dijawab Allah, tidak puas dengan Allah, mundur. Dan ini menyerang setiap umat manusia di mana saja mereka berada. Bahkan firman Allah katakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara-saudara, ini bahaya ketidakpuasan. Hari-hari ini begitu banyak orang tidak puas. Karena mengapa wabah ini, virus ini begitu berjangkit begitu cepat dan biasa siapa saja, di mana saja dan kapan saja bisa terinfeksi. Saudara-saudara, ini sedang menunjukkan bahwa dunia sedang mengancam kualitas kehidupan, iman dan moralitas manusia terhadap Allah. Apakah manusia itu tetap mau bertahan untuk mendapatkan kepuasan di dalam Allah atau mundur? Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sedang ada dalam ancaman di mana kita diancam waktu kita dengan Tuhan, di mana kita diancam iman kita dengan Tuhan, di mana kita diancam kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Akibat daripada virus yang mewabah di seluruh dunia ini, kita tidak lagi konsentrasi terhadap Tuhan, tetapi kita konsentrasi terhadap virus yang sudah kena tetangga kita, kena ke kompleks kita, kena orang di mana-mana, dan akhirnya kita tidak lagi fokus untuk menikmati kepuasan itu di dalam Allah. Dengan demikian, ancaman ketidakpuasan menyerang siapa saja dan di mana saja. Kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi dalam Mazmur Asaf, dalam pemazmurnya ini dia berkata begini, saudara. Bentuk daripada orang yang puas di dalam Allah. Bentuk daripada orang yang puas di dalam Allah, yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bentuk daripada orang yang puas dengan Allah, sekalipun doanya tidak dijawab, sekalipun mungkin masih sakit, sekalipun belum mendapatkan apa-apa, tetapi dia tetap merasakan kepuasan di dalam Allah. Model orangnya adalah begini. Menurut Mazmur Asaf adalah, di surga hanya ada Allah. Maksudnya begini, saudara, dengan mata iman, dia melayangkan mata iman pengharapannya, dia sedang membayangkan seolah-olah dia sedang berada di surga. Pada waktu dia berada di surga, apa yang dia cari? Dalam ayat ini sedang berbicara bahwa di surga yang dia cari adalah Allah. Kalimat ini sedang memberikan kita gambaran bahwa segala macam hal keindahan di surga, apapun emas, perak, atau segala yang diceritakan Alkitab bentuknya bagus, indah, menawan, cantik, menawan itu ternyata tidak mempengaruhi Mazmur Asaf untuk waktu pertama kali ada di surga, yaitu dia cari adalah Allah. Kenapa? Karena Allah memberi kepuasan. Kalau dia cari dulu yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kepuasan. Alkitab berkata bahwa surga terbuat dari emas dan perak, lantai-lantainya perak. Mazmur Asaf pergi ke surga, melayangkan mata iman pandangannya ke surga. Yang dia cari Allah, bukan emas dan perak. Ini bentuk orang yang suka puas dengan Allah. Orientasi hidup ditujukan kepada Allah, tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi dengan apapun. Allah lah bagian daripada kehidupannya. Sampai di tempat yang sangat indah dan menawan pun, dia carinya Allah. Ini bentuk dan model orang yang suka puas dalam Allah. Karena kalau ketemu Allah, maka orangnya akan puas. Tapi kalau ketemu ciptaan Allah, orangnya tidak akan puas. Yang kita cari adalah ketemu dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, waktu saudara bangun persekutuan hubungan intim erat dengan Tuhan, saudara akan puas. Katakan amin, haleluya. Katakan amin, haleluya. Waktu suami, istri, anak-anak bergandengan tangan, bersekutu, berdoa malam, berdoa pagi, berdoa tengah malam, siang, sore, saudara akan puas di dalam Allah. Jangan pernah taruh kepuasan saudara di dalam mata pencaharian saudara. Jangan pernah taruh kepuasan saudara di dalam kehidupan yang mapan hari-hari ini, sebab saudara tidak akan pernah puas. Saudara jangan pernah terpengaruh untuk belajar puas dengan apa yang diciptakan Allah, tetapi puaslah kalau saudara berada di dalam pencipta itu sendiri. Mazmur Asaf tidak mau terkontaminasi dan tidak mau mengarahkan pandangannya untuk puas dengan apa yang dikerjakan oleh Allah, tetapi dia puas jika dia bertemu dengan Allah. Halo kekasih-kekasih Tuhan, jemaat keluarga Allah di mana saja berada. Keluarga-keluarga di mana saja berada, saudara harus pegang kunci dan prinsip kepuasan dalam Allah, bahwa hanya di dalam Allah saja saudara mendapatkan kepuasan. Gaji saudara tidak akan memberi saudara puas. Istri yang cantik tidak akan memberi saudara puas. Pekerjaan yang mapan tidak akan memberi saudara puas. Anak-anak yang ada, ilmu yang ada, pendidikan yang ada tidak akan pernah memberikan saudara puas. Saudara hanya akan bisa puas jika saudara bergandengan tangan, merangkul saudaramu, merangkul istrimu, anak-anakmu, dan membangun persekutuan untuk bertemu dengan Allah. Disitulah letak kepuasan yang sesungguhnya. Mari kita belajar untuk melatih diri kita puas dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Saudara mau puas dengan Allah? Bangun persekutuan terus dengan Allah, sebab itu kunci kepuasan bersama dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, waktu kita puas dengan Allah, maka yang muncul adalah damai, yang muncul adalah sukacita, yang muncul adalah pengharapan, yang muncul adalah kemenangan, yang muncul adalah ucapan syukur. Orang yang suka mengucap syukur, orang yang suka bersuka cita, orang yang sudah mengarahkan pandangan untuk bersorak-sorai memuji Allah, itu adalah orang yang benar-benar puas di dalam Allah. Hanya orang puaslah yang mampu bibir lidahnya berkata, Tuhan engkau baik, terima kasih Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saudara, kita harus belajar untuk puas dengan Allah. Katakan, terima kasih Tuhan, aku puas bersamamu sepanjang hidup saya. Bilang orang di samping kiri kananmu dan katakan, aku sangat puas hidup bersama dengan Allah. Saudara-saudara yang kedua, saat ini adalah bentuk daripada orang yang puas dengan Allah. Yang pertama yang dia cari adalah Allah. Yang kedua, masih ayat yang sama, dikatakan bahwa
selain engkau, ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Yang kedua, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur Asaf kembali mengarahkan pandangannya dalam kehidupan di dunia ini. Dia benar-benar sadar dan tahu bahwa memang dia hidup di dunia, tetapi benar-benar dia tidak taruh kepuasannya di dalam segala pencapaian-pencapaiannya. Dia tidak berusaha untuk menaruh kepuasan itu di dalam bagian yang pernah dia dapati dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah kualitas mutu rohani yang baik. Pernahkah saudara berpikir di hari-hari ini bahwa kenapa Tuhan izinkan virus itu muncul? Kenapa Tuhan izinkan menyebarnya cepat? Kenapa Tuhan izinkan orang di sekitar kita kena? Saya sedang berpikir begini, hari-hari ini sebenarnya Tuhan ingin mendapatkan mutu atau kualitas daripada umatnya. Sebab selama ini manusia menaruh kepuasannya di dalam dunia, sehingga pada saat dia, katakanlah seperti ini, dia menginginkan sesuatu, habis itu dia berusaha mendapatkan barang itu. Setelah mendapatkan barang itu, beberapa waktu lagi barang itu sudah tidak dipakai lagi, dia mengharapkan lagi sesuatu, dia berusaha lagi mendapatkan lagi barang itu. Saudara, kalau kita ikuti kehidupan seperti ini, kita tidak akan pernah puas. Sebab itu Mazmur Asaf katakan bahwa jangan pernah taruh kepuasan di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, karena ketidakpuasan akhirnya manusia mengikuti alurnya, sampai-sampai tidak ada lagi waktu dan persekutuan hubungan dengan Allah. Waktu dengan Allah mutunya sudah tidak berkualitas. Penyerahan kepada Allah mutunya sudah tidak berkualitas. Hari Minggu tinggal di rumah, hari Minggu tinggal bermain sana bermain sini, hari Minggu tinggal latihan motor, hari Minggu tinggal nonton TV, hari Minggu tinggal main game. Saudara, jangan pernah berharap bahwa Allah akan menoleh kepada kehidupan kita yang semacam ini. Orang seperti ini orang yang taruh kepuasannya di dalam dunia. Mengapa Allah izinkan musibah ini terjadi di tengah-tengah dunia? Allah hanya ingin mendapatkan mutu dan kualitas terbaik hidupmu. Apakah persekutuanmu dengan Tuhan sudah baik, sudah aman? Allah ingin mendapatkan kualitas itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebab itu jangan pernah taruh kepuasan itu. Jangan pernah berharap bahwa segala sesuatu yang saudara capai itu akan memberi kepuasan. Tidak, saudara. Mazmur Asaf sudah lihat itu dengan jelas bahwa itu tidak akan memberi kepuasan. Kalau puas itu kalau memang benar-benar bersekutu dan berhadirat dengan Allah. Itu baru saudara puas. Karena di dalam Allah saudara akan mendapatkan semua yang Dia ciptakan. Tetapi kalau saudara mendapatkan semua yang Dia ciptakan, belum tentu saudara dapatkan di dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kekasih-kekasih Tuhan, dua bentuk daripada hidup puas dalam Allah, yaitu apapun yang terjadi di surga sekalipun, kita cari orientasi hidup kita hanya kepada Allah. Orientasi hidup kita hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah taruh kepuasan itu di dalam segala sesuatu yang kita capai. Saya kembali lagi mengulangi lagi bahwa hari-hari ini Allah sedang ingin mendapatkan kualitas mutu terbaik daripada kita. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga Allah yang saya kasihi, waktunya kita merenung dan waktunya kita menyerang kepada Tuhan. Waktu inilah kita memberi kualitas yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu musibah itu akan datang kapan. Kita tidak pernah tahu akan terjadi apa sebentar sore, besok dan sebagainya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita sama-sama katakan bahwa siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini. Yang kuingini hanya Allah kehidupanku, Allah pengharapanku. Ayat itu dilanjutkan dengan ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Maksudnya ayat itu begini, sekalipun semua orang berbalik arah dan meninggalkan arah, sekalipun semua yang aku miliki ini menjadi hancur
Kalau saya boleh pakai bahasa kasar, boleh hancur berantakan, kacau balau, tetapi jangan pernah tinggalkan Allah. Firman Allah katakan, engkau tetap bagian daripada kehidupanku. Sekalipun saudara sakit, tetap Allah bagian hidupmu. Sekalipun saudara kehilangan pekerjaan hari-hari ini, engkau katakan Allah tetap bagianku. Sekalipun engkau kehilangan makan minum, engkau harus tetap katakan Allah tetap bagianku. Saudara, kita harus pastikan hidup kita bahwa hanya Allah bagian daripada hidup saya dan saudara. Kalimat terakhir yang ingin saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya hanya ingin mempraktikkan sebuah gaya dan model yang beberapa hari ini saya dan Ibu Gembala dan anak-anak lakukan, yaitu kita selalu disarankan untuk minum air putih yang banyak, apalagi di hari-hari ini. Kita disarankan untuk minum air putih, air hangat yang banyak. Mungkin saudara minum satu hari mungkin 15 kali, 20 kali. Tadi pagi saya katakan, firman ini datang dan saya katakan buat keluarga kami mulai sekarang, setiap kali orang yang ambil gelas dan ambil air minum, ucapkan satu kata deklarasi kepada Tuhan. Di sini ada satu deklarasi yang sangat bagus. Contohnya seperti Karis jam 7 pagi, bangun pagi dan mau ambil gelas untuk minum air panas, dia akan katakan seperti ini, Tuhan gunung batuku. Selanjutnya Gevi jam 8 mau minum air panas lagi, dia akan katakan, Tuhan engkau bagianku. Mamanya lagi mau ambil gelas untuk minum air panas, dia katakan, Tuhan perisaiku. Saya lagi ambil gelas untuk minum, saya akan katakan, Allah Panglimaku, Allah pembelaku, Allah perisaiku, Allah penyembuhku, Allah kekuatanku, Allah kota bentengku. Saudara-saudara, kalau satu hari saudara minum 20 kali, bagi saudara yang bekerja dan mungkin bawa air minum di botol, saudara setiap kali saudara teguk 1 tetes, 2 tetes dan saudara katakan Tuhan pembelaku, perisaiku. Bayangkan kalau satu hari saudara minum 20 kali, maka akan ada 20 kata yang keluar menyanjung nama Allah. Ini bentuk daripada orang yang puas di dalam Allah. Amin. Saudara, saya sarankan untuk saudara mulai praktikkan setelah saudara mendengar firman Tuhan ini. Setiap kali saudara ambil air minum dan ingat, katakan satu kata, Tuhan engkau perisaiku. Jam 2 lagi saudara meminum, katakan Tuhan pembelaku. Jam 3 lagi saudara meminum, katakan Tuhan kota bentengku. Jam 4 lagi saudara meminum, saudara katakan Tuhan penyembuhku. Saudara katakan itu berulang-ulang kali mulai dari malam sampai besok lagi. Itu kita mau jadikan mulai dari minggu ini adalah sebuah pola hidup. Waktu saudara minum air, saudara langsung ucapkan sebuah kata sanjungan kepada Allah. Tuhan perisaiku, Tuhan pembelaku, kemenanganku, Tuhan rajaku, Tuhan keagunganku, Tuhan kemuliaanku. Saudara harus ucapkan kata-kata yang membangun iman saudara. Ini adalah orang yang puas di dalam Allah. Orang yang puas selalu katakan, yes, Tuhan perisaiku, Tuhan kekuatanku, dan Tuhan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan biar datang buat kita untuk menguatkan dan meneguhkan kita, untuk kita senantiasa kuat di dalam kekuatan, kuat kuasanya. Apakah saudara mau puas di dalam Allah? Katakan amin, amin. Tetap bersekutu dalam Allah dan tetap ucapkan kata-kata yang luar biasa terhadap Allah. Pastikan hidupmu, apapun yang terjadi menimpamu, Allah tidak pernah jauh daripada hidupmu. Tetap tinggal di dalam Allah dan katakan, Tuhan engkau bagianku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau tetap Allahku, Yesusku, gunung batuku, perisaiku, pembelaku, keselamatanku dan penyembuhku. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita naikkan pujian ini. Saya berharap saudara sambil merenungkan kebenaran firman ini, kita akan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah engkau biarkan ku sendiri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Glory haleluya. Glory haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kau bukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
saudara. Lagu ini menyembuhkan saudara. Amin. Katakan amin kepada Tuhan. Tuhan perisaiku. Amin. Yesus ku percaya. Katakan Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Katakan Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar firman-Mu, mengajarkan kami untuk selama Engkau izinkan kami ada di dalam dunia ini, kami belajar hidup puas di dalam Allah. Bertemu dengan Allah dan hidup untuk Allah itu adalah kunci kepuasan di dalam Allah. Jangan izinkan segala sesuatu yang kami capai dan kami dapat mengganti kepuasan di dalam Allah. Tolonglah kami untuk kami terus membangun hubungan kami erat kuat dengan Allah, sehingga benar-benar kepuasan itu kami miliki setiap hari. Dan akhirnya keluar sukacita, damai sejahtera, keluar kemenangan, keluar ucapan syukur, keluar kesukaan besar dalam hidupan dan keluarga dan rumah kami, karena kami adalah orang yang puas di dalam Allah. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu yang telah dengar firman-Mu. Tuntun pimpin kami ya Tuhan dengan firman-Mu, agar kami tetap ada dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita sudah dikuatkan dengan firman-Nya, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita menikmati kepuasan, dan kepuasan itu membuat kita menjadi tentram, damai, aman, dan nyaman. Pastikan Bapak Ibu Saudara di rumah selalu menikmati kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, supaya tentramlah hatimu. Baik, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat pada hari ini. Saya rindu bersama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari kita bersyukur kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih menikmati hadirat Allah. Kita sejenak keluar melihat situasi di luar sana Bapak Ibu Saudara. Mereka yang terpapar dengan virus corona, mereka yang kehilangan pekerjaan-pekerjaan mereka oleh karena situasi ini, mereka yang mengalami kekurangan, kebangkrutan, mereka yang mengalami penyakit. Ada banyak permasalahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Mari hari ini bersama-sama sebagai umat Allah kita akan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, syukur, amin. Kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kalau hari ini kami menikmati ketenangan, kepuasan karena kami dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kami menyadari ada banyak orang, ada banyak umat di seluruh muka bumi ini yang sedang merasa gelisah, merasa tidak nyaman, tidak tentram, merasa khawatir, cemas dengan segala permasalahan, yaitu dengan pandemi virus corona. Hari ini kami berdoa Tuhan, secara khusus kami mendoakan seluruh umat Tuhan di atas dunia ini, di atas bangsa-bangsa, seluruh gereja-gereja Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh bangkit iman mereka. Kalau seluruh keluarga-keluarga ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau punya rencana agar kesempatan kami bersama keluarga kami membakar mezbah, kami membangun mezbah-mezbah keluarga kami Tuhan. Bapak-bapak dengan mama-mama bersama anak-anak, nenek, cucu semua bersekutu membakar mezbah bagi Tuhan, sehingga hadirat Allah nyata di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dan ketika hadirat Allah nyata, semua hadirat yang turun di setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, maka akan menguncangkan tahta Allah, dan dari surga Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga-keluarga, bahkan akan melanda seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Bangkitkan umat-Mu. Kami patahkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami tundukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau deklarasikan bahwa Tuhan di atas keluarga-keluarga kami.
Tuhan di atas bangsa Indonesia, Tuhan di atas bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Kami mau deklarasikan, Tuhan Engkau penguasa raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, bangkitkan gerejamu, bangkitkan umatmu, bersukacita dan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh jajarannya, para menteri, semuanya Tuhan memberkati supaya mereka sungguh-sungguh bersatu hati bersama setiap masyarakat, bahkan setiap gubernur, pemerintah-pemerintah daerah, semua bersatu hati menangani hal ini. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan. Secara khusus kami mendoakan untuk para medis, para aparat yang ada di garis depan untuk menangani pasien virus corona. Tuhan, hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan darah anak domba Allah menjagai mereka. Ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat Tuhan dalam menangani setiap pasien ini. Secara khusus kami juga mendoakan Ibu Vero Pongo dan juga Kakak Martina Sinon, mereka yang ada di garis depan. Allah jagai seluruh anak-anak Tuhan ini dimanapun berada, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari terinfeksi virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjagai seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani ini Tuhan. Mereka harus meninggalkan keluarga-keluarga mereka. Mereka harus kadang-kala juga harus dikarantina. Allah berikan mereka kekuatan, semangat, sukacita dan perlindungan darah anak domba Allah menyertai mereka. Hari ini kami juga berdoa untuk seluruh pasien virus corona yang terpapar di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah mereka mengangkat hati dan imannya kepada Engkau. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau memulihkan mereka. Engkau menolong mereka bahwa di dalam Engkau masih ada pengharapan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap mereka. Biarlah semangat mereka, iman mereka akan mendatangkan kesembuhan bagi setiap mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi corona ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan mereka dan tidak punya apapun. Allah tolong Engkau menjadi gembala yang baik, menolong mereka, memberkati mereka. Pakai gereja-gereja Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ada di tengah-tengah dunia ini. Engkau di tengah-tengah keluarga-keluarga. Engkau ada di atas bangsa Indonesia. Engkau ada di atas tanah kami Papua. Jagai Papua, lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini untuk saudara kami yang berulang tahun, yaitu Mama Sinon pada tanggal 23 Maret dan anak kami Kenu Rumbarar pada tanggal 28 Maret. Allah memberkati saudara kami dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur, damai sejahtera, penyertaan dan berkat Allah turun atas saudara kami ini. Bahkan seluruh jemaat kami yang beraktivitas maupun yang ada di rumah, Allah menyertai kami. Minggu ini adalah minggu sukacita, minggu keberkatan, minggu pertolongan, minggu kesehatan, minggu perlindungan Tuhan. Kami nikmati, terpujilah nama Tuhan. Engkau dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita menyanyikan doa Yabes. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama dan arahkanlah tanganmu, arahkanlah iman pengharapanmu terhadap Allah Tuhan kita. Berkat damai sejahtera, sukacita, rasa damai, rasa tenang, rasa aman turun di dalam setiap rumah tangga,
turun dalam setiap keluarga-keluarga, turun dalam setiap pribadi lepas pribadi. Entah itu suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, damai sejahtera dan rasa aman tentram itu turun buat kami semua. Penyertaan oleh kuat kuasa rohnya yang kudus untuk tetap ikat kami, untuk kami kuat, kami kokoh, kami teguh, sekalipun ada dalam masa ancaman bahaya sekalipun. Dan penyertaan oleh kuasa darah Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang adil, sanggup menjaga, melindungi, mengawal dan mengawasi hidup kami. Baik jemaatmu yang ada di rumah-rumah, di kota Jayapura, bahkan mereka yang ada di luar Jayapura, keluarga-keluarga kami dan seluruh orang percaya di segala tempat, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Amin. Shalom jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin kalau di dalam rumah, oke, kalau bersalaman silahkan. Tetapi kalau kita belum tahu situasi dan sebagainya, kalau kita tidak harus salaman, ya tidak harus. Yang penting kita saling beritahu bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita senantiasa. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.